Shalom, jemaat Tuhan terkasih. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah persekutuan kami, hadirlah Engkau Tuhan melawat kami melalui firman-Mu. Puji-pujian, penyembahan sudah kami naikkan kepadamu. Dan biarlah Tuhan, pembentukan hidup kami boleh semakin hari, semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, tolonglah pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu berbagi hanya di dalam kuasa Tuhan bagi kekasih-kekasih kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar satu hal kembali. Firman Tuhan temanya adalah jemaat yang bertumbuh menjadi dewasa. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi, pelayanan Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose itu dinyatakan bahwa Paulus bersukacita karena jemaat-jemaat di kota Kolose itu boleh bertumbuh. Jemaat-jemaat di kota Kolose boleh hidup menurut ajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Bukan hal yang mudah bagi Paulus untuk menyampaikan suatu kebenaran, sementara pada saat itu berkembang pengajaran-pengajaran yang di luar apa yang Paulus sampaikan. Makanya dikatakan di sana dalam ayatnya yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Kekasih-kekasih Tuhan, pertumbuhan secara fisik itu penting.
kedewasaan secara physically itu penting. Waktu kita baca dalam pasal 4, itu disampaikan di sana salam dari Epafras yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose. Ada satu kerinduan, harapan tentang jemaat-jemaat di Kolose, sehingga Epafras selalu berdoa kepada Allah untuk jemaat-jemaat di Kolose. Supaya apa? Supaya mereka bertumbuh. Dalam ayatnya yang ke-6 jelas dikatakan di sana, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertumbuh sebagai gereja Tuhan itu bukan hanya bicara tentang jumlah, tetapi yang paling utama, paling penting adalah adanya suatu pertumbuhan rohani dari jemaat tersebut. Jadi jangan bangga kalau jemaatnya jumlahnya banyak, tapi kerohaniannya kerdil. Jangan bangga. Yang baik adalah jemaat itu seberapapun adanya, tapi mereka terbangun, bertumbuh di dalam iman dan rohani mereka. Mereka boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa secara rohani, bukan hanya dewasa secara physically. Kadangkala kan kalau kita pacaran nih, ya kan? Kalau pacaran usianya sih udah 20-an, bahkan ada yang 30-an. Tapi laki-laki usia segitu masih pengen dimanja-manja, disayang-sayang sama pacarnya. Aduh, ngegelendot sama ceweknya. Aduh, malu. Ya kan? Kalau cewek ngegelendot sama cowoknya wajar. Lah ini cowoknya ngegelendot sama ceweknya. Hei, halo, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Iya kan? Ini lucu. Kalau ada jemaat Tuhan umurnya udah masuk dalam kategori dewasa, tapi kelakuan masih anak-anak. Ini perlu dipertanyakan. Apalagi yang notabene kita seringkali ngaku bahwa kita sudah jadi orang Kristen sejak lahir, tapi sampai pada masa tua kerohanian kita masih kerohanian anak-anak. Malu. Mari sama-sama kita merenungkan baik tentang keberadaan rohani kita. Bertumbuh enggak? Atau cuma gitu-gitu aja, dari lahir, masuk sekolah minggu, masuk remaja, masuk pemuda, gitu-gitu aja udah. Cerita yang ada di Alkitab, taunya cuma itu doang. Ya kan? Ayat taunya cuma Kejadian 1 ayat 1. Mulana di topa de batama langit doho tano. Cuma itu doang yang tahu. Atau Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cuma itu doang. Hello. Mari, jemaat-jemaat yang terkasih, kita renungkan baik bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk mereka bertumbuh secara rohani. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar beberapa hal yang harus dipahami dengan baik oleh setiap kita orang Kristen. Bertumbuh itu seperti apa? Bertumbuh itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu menjadi lebih besar. Saya ulangi, menjadi lebih besar. Kalau kerohanian kita meningkat menjadi lebih besar kualitasnya, itu bertumbuh. Tapi kalau cuma gitu-gitu aja, Anda berarti belum bertumbuh. Oleh sebab itu, bagaimana kita supaya bisa bertumbuh? Satu, dikatakan di sana, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap, stay. Gak bergeser. Tetap. Seperti seorang prajurit yang sedang menjaga pos jaganya. Kebetulan saya anak tentara. Jadi kalau waktu di Rindam Condet itu kalau saya lagi diajak sama bapak almarhum itu yang prajurit yang jaga di pos jaga itu begini aja terus gitu. Ini dia paling boleh ngelihat kiri kanan kepalanya. Badannya nggak bergerak, langkahnya nggak bergerak, di situ aja udah. Kalau Anda lihat film apa itu, apa yang lucu-lucu itu Mr. Bean itu, ya kan? Ada satu tayangan itu dia gangguin satu prajurit istana itu, yang diem, ditarik kumisnya diem, ya kan? Dipegang-pegang hidungnya diem. Tetap apapun yang terjadi. Untuk kita mampu bertumbuh di dalam Tuhan, jangan pernah bergeser posisimu. Jangan pernah bergeser hatimu dari Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah bergeser. Tetap aja udah. Ya kan? Beda sama pacaran. Kalau pacaran bisa belok-belok, ya kan? Lewat cewek cakep, mulai bergeser cara pandangnya, ya kan? Ini. Mari sama-sama kita tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus, apapun taruhannya. Mau cinta harus kita korbankan, korbankan aja. Jangan gara-gara cinta lalu Kristus kita korbankan dalam hidup kita. Engkau tidak akan pernah bertumbuh menjadi umat Allah yang baik, karena engkau tidak tetap di dalam Dia. Ada pergeseran. Kadang maju, kadang mundur, kadang ke samping kiri, kadang ke samping kanan. Hello, tetap aja udah. Jangan waktu kita diberkati Tuhan, wah semangat, wah haleluya, ya kan? Tuhan Yesus luar biasa. Tapi setelah masuk dalam pergumulan yang berat, mulai bertanya dia, Tuhan ada nggak? Yesus tolong saya nggak? Tetap, apapun yang terjadi. Yang kedua, dikatakan selanjutnya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia.
Paulus begitu dia memandang secara sosial, membuat analogi yang mudah diterima, berakar. Dia menggambarkan suatu pertumbuhan dari tanaman, di mana akar itu menyerap sari-sari makanan dari tanah. Sari-sari makanan kita orang Kristen untuk pertumbuhan rohani kita, yaitu hubungan baik kita dengan Tuhan. Tahu akar itu? Akar itu merambat dia untuk cari makanan ke segala arah. Itu. Oleh sebab itu, ayo kita cari makanan kita rambatkan untuk kita dapat makanan yang banyak. Secara rohani kita baca firman Tuhan. Kalau boleh saya sampaikan, kekristenan itu bukan hanya sebatas agama. Kekristenan itu bukan hanya sebatas keyakinan. A Christianity is about relationship. Kalau kita punya hubungan yang baik, kita punya komunikasi yang baik, melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui perenungan akan firman, maka kita akan menyerap sari-sari makanan rohani yang banyak, yang baik. Pertanyaannya sekarang, seberapa sering kita berdoa? Seberapa sering kita menyembah Tuhan? Seberapa sering kita merenungkan sabda Tuhan? Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan terkasih, nggak gampang memang untuk kita berakar di dalam Tuhan. Karena kita yang merambatkan akar-akar kita. Sementara kita hidup dalam dunia, kita harus berjuang merambatkan akar-akar rohani kita. Kadang kala waktu kita mulai merambatkan akar rohani kita, kita terbentur dengan batu. Kita terbentur dengan satu area yang tidak ada makanan. Padahal kita sudah mencoba merambatkan akar kita. Gak gampang. Tapi saya mengajak, ayo rambatkan saja akarmu. Masalah engkau dapat makanan atau tidak, nanti Tuhan yang akan memberikannya bagi kita. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Ya. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Baca aja, baca. Saya guru agama Kristen. Jadi kalau belajar agama Kristen di kelas saya, itu peraturannya harus bawa Alkitab. Dan Alkitabnya nggak boleh PB plus Amsal plus Mazmur. Nggak boleh. Harus lengkap. PL, PB, lengkap. Kalau enggak, sanksinya nulis 5 pasal dalam 1 minggu dan pasalnya saya yang menentukan. Ya, saya selalu kasih pilihan. Kalau ada yang murid yang nggak bawa Alkitab, pilih 1 pasal apa 5 pasal, ya kan? Seringkali mereka tersugesti dengan 1 pasal, ya kan? Wah, Pak, baik Bapak 1 pasal. Iya, Bapak baik. Saya 1 pasal aja, oke. Mazmur.
pasal 119. Dia buka, Bu, si Bapak satu pasal tapi panjangnya minta ampun. Iya, sama dengan 5 pasal. Iya. Kenapa? Kenapa saya ambil sanksi seperti itu? Saya berharap sementara siswa-siswi saya menulis, Tuhan akan hadir melalui firman-Nya dan menjamah melawat hatinya. Ini kerinduan saya. Oleh sebab itu, saya pun ingin jemaat-jemaat Tuhan di GKI Ciputat, ayo, gak usah panjang-panjang, satu pasal aja satu hari. Saya kadang-kala pagi-pagi sambil baring-baring buka HP, baca aja tuh ayat. Tuh, gak kerasa 5 menit 2-3 pasal lewat. Ya. Simple. Kita gak pernah tahu 5 menit itu Tuhan mau bicara seperti apa kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bertumbuh? Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Dibangun, tahu dibangun? Itu nggak ada. Dibangun itu langsung atap, nggak ada. Dan nggak ada juga ngebangun itu. Kalau sekarang yang terkenal dengan hebel, nggak langsung dua-dua tumpuk hebel itu ditaruh, enggak. Satu-satu dibangun. Satu naik, satu naik, satu naik, satu naik. Begitu terus. Dibangun. Step by step. Langkah demi langkah. Capek kita kalau naik tangga langsung langkah dua trap begitu, 2 anak tangga. Capek. Satu-satu aja. Slow, woles kalau kata orang sekarang, woles, satu-satu. Yang penting kau dibangun, itu, nggak apa-apa. Dan dibangun di dalam Kristus tentunya. Bangunan itu harus ada dalam kerangka Kristus. Seperti apa? Bangunan yang dibangun di dalam kerangka Kristus. Bangunan hati, bangunan jiwa yang senantiasa ada di dalam rumah Tuhan. Kadangkala kita nggak ke rumah Tuhan, nggak ke gereja hari Minggu. Alasannya apa? Arisan. Di arisan kami ada kebaktiannya. Kalau nggak ada, gimana? Nggak ke gereja dong. Kan begitu. Seringkali kita alasan. Padahal hanya untuk ngeles doang, menghindar. Aduh, bosan ke gereja terus. Engkau tidak terbangun kalau kau tidak rajin ke gereja. Engkau harus dibangun di dalam persekutuan di rumah Tuhan. Sekarang mau alasan apa? Aduh, Pak Gembala, Pak Pendeta, ibadahnya di sini terlalu pagi. Oke. Cari kau yang jam 10. Aduh, masih kepagian, baru bangun. Cari yang sore. Ada alasanmu lagi? Nggak ada. Kita seringkali membuat-buat alasan. Oleh sebab itu saya percaya benar. Jemaat-jemaat GKI Ciputat adalah jemaat-jemaat yang senantiasa rajin beribadah di rumah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan.
Iya kan? Dipuji kok nggak beri kemuliaan buat Tuhan kalau dipuji, ya kan? Ini jemaat-jemaat Ciputat nih, oke nih, ya kan? Rajin-rajin, penuh-penuh terus setiap kebaktian ya. Kemudian kalau mau datang ke rumah Tuhan jangan sendiri, kecuali yang udah janda atau duda, ya, atau yang jomblo, boleh datang sendiri, ya. Tapi kalau Anda suami istri, ajak istrinya, ajak suaminya, ajak anak-anaknya. Tuh. Tapi jangan juga kau pemuda remaja, kau ajak kebaktian pemuda remaja bapak mamamu, salah kau, ya kan? Itu nggak pas waktunya, ya. Itu nanti salah posisi bapak mamamu kau taruh, ya kan? Ini. Ayo. Kalau di Cibubur, pemuda remaja itu ibadahnya Sabtu jam 7 by Zoom. Tapi hari Minggu mereka tetap datang ibadah di gereja, ibadah raya. Tetap datang. Kan banyak sekarang ini pemuda remaja udah ibadah nih Sabtu malam minggunya. Minggunya nggak ibadah raya. Bangunannya akan lambat. Lambat banget. Itu. Kan kalau PW nih, PW setiap hari Selasa kalau di sini. Saya kurang tahu kalau di Ciputat tuh hari apa. PW. Jadi jangan ibu-ibu mentang-mentang udah ibadah PW hari Selasa atau hari apapun itu, lalu hari Minggunya nggak ibadah. Salah. Datang. Ya kan, bersekutu dengan yang lain. Itu. Walaupun masih dibatasi dengan online, dengan Zoom, tapi tetap ibadah. Orang-orang yang bertumbuh akan menjadi seperti ini. Satu, orang-orang yang bertumbuh akan dewasa dalam rohani. Jadi nggak suka ngelendot lagi. Orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang dewasa rohani. Dua, orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yakinkan hidupmu, jika engkau bertumbuh, engkau pasti kuat menghadapi apapun, segala masalah, tantangan, pergumulan, beban hidup. Karena orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang berkarya di dalam Tuhan. Apa karyamu selama ini? Menjadi umat Allah. Gak ada. Anda belum bertumbuh. Orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang berkarya di dalam Tuhan. Siapa yang bisa melayani di rumah Tuhan, layani. Kalau bisa main keyboard, main keyboard. Itu. Jangan kau lancar main keyboard di band-band, ya kan? Lagu rock, lagu apa. Tapi waktu disuruh ngiringin lagu rohani kau nggak bisa. Ini salah. Ayo berkarya di gereja, berkarya di rumah Tuhan. Karya kita nggak cuma di rumah Tuhan, berkarya kita di dalam Tuhan, di tengah-tengah keluarga kita juga. Jangan bilang Anda pelayan Kristus, Anda penata layan mimbar di gereja, tapi Anda suka bikin keributan di rumah. Ayo buat karyamu. Yang terakhir, orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam kesatuan. Kalau istilah orang Korea, dang gabe perbeda mucung. Saya ulangi, dang gabe perbeda mucung. Tahu perbeda mucung? Itu mulutnya begitu. Ya, itu perbeda mucung namanya. Ya, itu. Sukanya berantem, sukanya ngegosip. Hei, orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang hidup dalam kesatuan. Dalam
rumah tangga inginnya hidup bersatu. Istri dengan suami dan anak-anak, demikian sebaliknya. Keluarga demi keluarga di tengah-tengah gereja ingin bersatu. Gak ada gap-gapan. Di sana mah ekonomi begini, di sana mah. Gak ada kayak gitu-gituan. Orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya ada dalam kesatuan. Kekasih-kekasih Tuhan, inilah perenungan kita pada hari ini. Jadilah orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Caranya, engkau harus tetap di dalam Dia. Engkau harus berakar di dalam Dia. Engkau harus dibangun di dalam Dia. Dan orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang berkarya bagi Kristus. Orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang hidupnya ada dalam kesatuan. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur hati kami kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah hadir melawat kami melalui firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa. Engkau boleh mengajarkan kami, sehingga kami bertumbuh di dalam iman kami kepadamu. Jadikan kami Tuhan, umat-umat-Mu yang senantiasa hidup di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau, dan dibangun di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami Bapa sebagai umat-umat-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, doa hamba-Mu menyertai seluruh jemaat-jemaat Tuhan di GKI Ciputat. Allah menolong mereka dalam rumah tangga, penuhilah kiranya dengan damai sejahtera dan sukacita. Allah memelihara mereka satu persatu melalui usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala keperluan hidup mereka. Tuhan juga memberikan perlindungan kepada umat-umat-Mu semua. Lindungi dari paparan COVID-19 dan kiranya naungan kuasa Tuhan yang dahsyat ada bagi setiap umat-umat-Mu di GKI Ciputat tanpa terkecuali. Bapa, Allah kami yang hidup, Allah yang dahsyat. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia dalam masa pandemi saat ini. Tuhan tolong Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh aparatur negara, baik keamanan maupun sipil, para kabinet Indonesia Maju, dan juga para tenaga medis yang hari-hari ini mereka harus bekerja keras. Berikan kekuatan-Mu Tuhan, berikan kuasa-Mu, penuhi mereka dengan hikmat bijaksana, sehingga mereka dapat mengatur segala sesuatunya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi bangsa kami. Tolonglah Bapa, di dalam kuat kuasa-Mu, bangunkan kembali Tuhan ekonomi bangsa kami. Dan biarlah bangsa kami boleh tetap bertahan di dalam kesulitan demi kesulitan ini. Kami percaya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, teringat kami buat gembala sidang, Bapak Pendeta Joko. Tuhan, mampukan dia, kuatkan dia, lindungi Bapa hamba-Mu ini. Demikian juga Ibu Joko yang mendampingi. Berikan kesabaran, kekuatan baru, kesehatan. Biarlah Tuhan, pelayanan, penggembalaan yang dikerjakan oleh hamba-Mu
senantiasa menjadi berkat dan berkenan di hati jemaat-jemaat-Mu. Tuhan tolong mereka, demikian juga seluruh keluarganya Tuhan berkati. Bapa, kami berdoa bagi seluruh penata layang, para majelis, pengurus gereja seluruhnya. Kiranya Tuhan Allah menolong. Tuhan Allah yang memberkati mereka dengan satu kesatuan visi dan misi. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, Tuhan pakai dengan urapan kuasa-Mu yang memenuhi kehidupan mereka semuanya Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa. Dan hamba-Mu mohon, tambahkan jiwa baru bagi jemaat GKI Ciputat. Tambahkan kepercayaan-Mu Tuhan untuk dilayani di sana. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Mari Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang akan menjamah Tuhan setiap kelemahan tubuh dan sakit penyakit jemaat-jemaat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kiranya menyembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.